ini dan lebih menguasai sejarah yang bisa jawab ya. Terima kasih. Ya, oke, mungkin aku bisa mencontohkan gini aja ya, tentang bagaimana ada suatu daerah yang mereka itu memang suka gitu, ada datangnya penjajah gitu. Tapi itu eh, ini keluar dari Ottoman ya, karena memang Ottoman itu kan ini bukan Eropa, maksudnya beda apa yang kita bahas gitu. Itu mungkin bisa pakai hegemoni sih. Nah, aku ingin mencontohkan di wilayah Maluku itu ada dua daerah yang sangat berdekatan gitu. Yang pertama itu Hitu dan Lei Timor. Itu ada di Ambon, di Kepulauan Ambon. Nah, ketika Portugis itu datang ke Hitu, mereka mengusir gitu. Jadi Portugis ke Lei Timor. Nah, di Lei Timor, Portugis ini disambut hangat gitu. Ayo, bagus kalian datang ke Lei Timor gitu kan. Karena Lei Timor punya kepentingan gitu di balik itu semua. Karena Lei Timor ingin menggunakan kekuatan Portugis untuk menghancurkan Hitu misalnya, karena mereka rival gitu. Dan beberapa kasus lain misalnya di Ternate Tidore, terus di mana di Makassar atau segala macam lah. Itu pasti ada kepentingan politik gitu. Nggak mungkin mereka ujung-ujung pengen dijajah gitu. Ya kalian sebagai orang-orang yang ingin memberadabkan kita gitu, nggak apa-apa kita dijajah aja gitu ya kan, enggak gitu. Karena memang mereka memiliki alasan kenapa mereka ingin dijajah, ya itu karena mereka ingin ada kepentingan lah di sana gitu, nggak murni mereka ingin dijajah gitu. Tapi beda gitu konsepnya dengan ambivalensi tadi yang dijelasin Bu Catherine Bandel gitu. Di satu sisi mereka merindukan adanya kolonialisme, tapi di satu sisi mereka juga membenci kolonialisme itu sendiri gitu. Ya gitu sih. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Ada sanggahan lagi nggak? Di kolom chat ini aku nggak bisa. Recording in progress. Oke, gimana teman-teman? Oke, Ray, aku mungkin mau nanggapin sedikit tadi. Kedengeran nggak, Ray, suara Ray? Oke, aku cuma nanggapin dikit aja. Ini mungkin bahasan buat lain waktu ya. Kalau misalnya bener yang tadi di Amos bilang itu, kita harus ngeliat dulu siapa yang membuat narasi kalau misalnya Palestina, meskipun konsep kata Palestina ini nanti juga harus diperdebatkan gitu, siapa yang dimaksud Palestina ini suka di bawah perlindungan atau kekuasaan Ottoman. Tapi yang aku perlu sampaikan dikit itu bahwasanya Palestina pas era Ottoman itu yang menguasai itu bukan orang-orang Turki, tapi dinasti-dinasti lokal atau bangsawan-bangsawan atau pejabat lokal. Jadi lebih kayak ya sama lah mungkin dengan kondisi saat masih ada Mataram Islam atau misalnya posisi Kasunanan dan Kesultanan di Indonesia di bawah Hindia Belanda. Mungkin dari aku itu dulu. Oke, itu tadi sanggahan dari Taki ya. Mungkin ada teman-teman lain gitu yang misalnya nggak apa-apa nih, ada yang ya ini aku kurang paham tentang ini gitu. Ya nggak apa-apa sih ditulis di kolom komentar, nggak usah malu.
Karena kalau kalian malu bertanya nanti ini. Ya, gimana teman-teman? Ini diskusinya santai kok. Nggak ada. Ray, Ya gimana, Tak? itu pertanyaan Fadila tadi udah ada yang nanggepin belum ya? Gimana dong? Aku nggak bisa buka ini kolom chat soalnya. Oke. Sorry. Aku bacain ya, Ray. Ya, nggak apa-apa. Izin menanggapi apakah terbentuknya persepsi atau asumsi bahwa menjadi jajahan Inggris akan lebih makmur ada kaitannya dengan tingkat kemajuan peradaban Inggris selaku bangsa penjajah. Nah, aku mau nanggapin ini. Sebenarnya budaya Inggris juga atau budaya Belanda itu tidak kalah lebih high-nya atau lebih tingginya gitu ya. Bahkan Belanda budaya, kita ambil contoh di Indonesia, budaya Belanda itu kan gabungan antara budaya atau peradaban Inggris dengan Jerman. Ini tanggapanku itu dulu. Silakan dari teman-teman atau dari Ray. Sebentar. Kalau menurut aku ini lebih karena posisi ekonomi dari bekas-bekas koloni Inggris sekarang aja sih gitu. Yang di beberapa tempat lebih maju daripada Indonesia atau dalam hal ini ex-jajahan Belanda. Meskipun juga banyak ekonomi dari ex-jajahan Inggris lainnya yang lebih jelek atau lebih parah daripada ex-jajahan Belanda atau dalam hal ini Indonesia. Secara statistik ya. Mungkin dari aku itu dulu, Ray. Silakan teman-teman yang lain. Sebelum nanti ke pertanyaannya Mas Abi, aku mau coba nanggepin dulu ya. Misalnya gini, kita ngelihat gitu, kalau kita Indonesia ngelihat Malaysia, ngelihat Singapura atau ngelihat India gitu tadi yang seperti dicontohkan tadi, atau ngelihat parahnya lagi ngelihat Australia gitu ya, lebih maju daripada Indonesia yang dijajah Belanda gitu. Menurutku persepsi seperti itu tuh karena ini ya, karena ini baru-baru aja gitu muncul gitu. Karena mungkin ya aku kurang setuju juga gitu. Misalnya kita ngelihat kalau Inggris menjajah Malaysia, menjajah Singapura, India, Australia gitu. Menurutku itu nggak lebih baik daripada Belanda ngejajah Indonesia gitu. Karena bagiku sifat atau sikap menjajah itu nggak ada yang baik, juga nggak ada yang baik gitu. Jadi nggak ada pembenaran atas sikap menjajah itu, menurutku nggak ada gitu. Karena itu lagi-lagi tadi yang bicarain sama Amos gitu. Karena saking dalamnya Inggris menguasai pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu nantinya mengkonstruksi kita, membangun kita, ya itu sampai bisa bikin kita mikir kalau kita dijajah Inggris itu bakal seperti itu gitu, bakal maju gitu. Ya gitu aja sih. Mungkin bisa Mas Abi ini open mic. Ya, halo. Cari. Oke, ya terima kasih. Aku sebenarnya ini merupakan unek-unek yang sama gitu ya dengan apa yang kita pelajari di sejarah Asia Selatan kemarin. Dan ini tuh masih membekas gitu. Jadi tanya-tanya besar bagiku tentang bagaimana postkolonialisme melihat lebih jauh soal subaltern gitu. Nah, kalau aku bicara tentang textile empire gitu ya, yang disusun sama Merritt Quilty, bahwa Merritt Quilty itu mengemukakan gagasan bahwa penjajahan Inggris yang berlangsung di Asia Selatan, lebih khususnya India gitu, itu tidak hanya membawa agenda komersial dari tertentu gitu, tetapi mereka menggunakan puitis dan pangkat retoris mereka sendiri. Nah, yang mana akhirnya membuat bias-bias retorika sejarah yang mengatakan pendapat lain soal apa yang kemudian terjadi pada realitas budaya yang terjadi di Asia Selatan. Nah, misalnya kalau kita lihat di India ada yang namanya sistem kasta gitu ya.
Dan sistem kasta itu mirip-mirip dengan agenda perbudakan. Maksudnya begini, kalau kita lihat ada empat macam varna gitu ya di kasta India. Yang terakhir itu kasta Sudra gitu. Tetapi dalam praktiknya sendiri sebenarnya juga ada kasta-kasta yang lain gitu. Misalnya kasta Dalit. Nah, kasta Dalit ini adalah kasta terendah gitu di India yang bahkan nama Dalit itu berbunyi tertindas gitu ya. Yang mana kalau kita lihat dari beberapa cerita dari misalnya dari Vinod Songkar ya. Vinod Songkar itu salah satu dosen PhD di Delhi, bahwa dia ini mengaku sebagai orang Dalit gitu ketika membeli makan di sebuah warung, dan si pemilik warung itu nggak sudi untuk melayani pesanan dari Vinod Songkar itu, dan justru malah menyuruh Songkar itu mencuci piringnya sendiri gitu. Melihat apa yang disampaikan sama pemilik warung itu, Songkar tuh marah gitu. Ini harusnya bukan seperti ini gitu, yang dinamakan peradaban gitu. Nah, itu akhirnya aku jadi berpikir satu hal ke postkolonialisme, bagaimana kemudian perbudakan itu melihat wacana ini sebagai satu konsensus yang lebih jauh gitu, yang kemudian akhirnya aku merelasikan dengan salah satu wacana dari Claude Lévi-Strauss itu ya, tentang ras dan sejarah. Nah, dalam perspektifnya Lévi-Strauss, beliau berkata bahwa di abad ke-20 orang-orang modern yang mengatakan bahwa mereka itu adalah manusia yang beradab, orang-orang kota gitu ya, yang lebih modern atau lebih tercukupi gitu kebutuhannya dibanding dengan masyarakat pedalaman atau terpencil gitu, yang kita kenal dengan suku primitif atau barbar atau liar itu. Nah, Lévi-Strauss itu bilang bahwa orang-orang di pedalaman primitif itu lebih bersifat manusiawi ketimbang orang-orang yang berada di kota besar. Karena di sana manusia itu bukan dipandang sebagai nama dan nomor semata-mata gitu, melainkan sebagai seorang pribadi dengan watak dan temperamen khas yang dikenali oleh semua orang lainnya. Nah, ada sebuah kontradiksi gitu ya dengan wacana epistemik soal perbudakan yang kita lihat di subalternya Catherine Bandel gitu ya, bahwa perbudakan ialah salah satu hal yang paling banyak disinggung gitu di wacana postkolonial. Tetapi apakah kemudian akhirnya kita melupakan bahwa perbudakan itu juga termasuk dari salah satu warisan budaya gitu. Bahkan kanibalisme juga gitu yang kita lihat sebagai salah satu praktik bukan humanitas gitu ya. Kalau kita lihat di suku Aztec gitu misalnya, ada ritual-ritual khusus yang bahkan mengorbankan nyawa manusia sebagai salah satu bagian dari ritual budayanya gitu, yang di era modern sekarang atau bahkan di wacana postkolonial itu melanggar norma-norma humanis gitu. Nah, itu tanggapannya bagaimana ya, teman-teman? Inti pertanyaanmu gimana, Rul? Aku lupa juga sampai lanjut. Ya, pokoknya intinya itu ada beberapa wacana-wacana lain dari sebenarnya teori postkolonial juga, tetapi memandang dari sisi lain gitu tentang wacana perbudakan gitu misalnya, yang mengatakan bahwa praktik-praktik perbudakan, praktik-praktik kanibalisme itu bagian dari budaya gitu. Tetapi kalau kita lihat dari wacana subaltern, bahkan kita harus lebih memperhatikan soal masalah perbudakan ini gitu, sebagai salah satu bidang yang intens. Ya sebetulnya aku jujur ya, Rul, nggak tahu
inti pertanyaanmu gitu. Aku cuma nangkep gimana ya tadi ya, apa namanya, tentang perbudakan gitu. Aku nangkepnya cuma perbudakan, subaltern, postkolonial, terus budaya sebelum kolonial gitu kan, mencontohkannya kamu gitu. Jadi aku ini sih nggak kurang ini kurang apa nangkep gitu. Ya berbicara tentang perbudakan ya apa namanya, karena budak itu tidak bisa menyuarakan suaranya, maka mereka dikatakan subaltern gitu, karena ya itu tadi gitu. Misalnya kasta Dalit gitu. Selama mereka bisa menyuarakan suaranya, ya mereka bukan subaltern menurutku ya. Karena apa namanya, subaltern itu ya itu tadi, orang yang tidak bisa menyuarakan atau kaum yang tidak bisa menyuarakan suaranya sendiri gitu. Apa yang mereka resahkan dalam diri pribadinya itu tidak bisa mereka suarakan gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau nanti contohnya di apa namanya, prakolonial itu bakal sulit sih. Karena emang fokus yang kita bicarakan sekarang kan di kolonial gitu. Ya gitu sih. Mungkin ada tanggapan gimana, Ru? Ya, aku izin menanggapi ya. Ya, sebenarnya secara singkatnya kan mereka secara terang-terangan mendukung kolonialisme Inggris karena mereka ditindas oleh bangsanya sendiri gitu dengan sistematika kasta, dan bahkan di beberapa daerah mereka memuja dan mendirikan beberapa monumen peringatan kolonialisme gitu. Nah itu sekelas tentang kasta Dalit. Nah aku jadi ingat bagaimana Vogel sama Engerman ya nulis apa namanya, dulu yang sempat aku bahas itu apa sih, perbudakan di Amerika sebagai basis ekonomi gitu. Nah bagaimana kemudian Vogel sama Engerman menulis salah satu karya itu yang akhirnya sempat menang Nobel juga ya. Mereka itu mendukung wacana perbudakan gitu. Karena menurut mereka perbudakan itu menguntungkan secara ekonomi. Tetapi dalam garis bawah mereka sebenarnya tidak mendukung perbudakan dalam masalah hak asasi manusia gitu. Nah, karena tulisan itu lahir di tahun 1974 yang bahkan 1 tahun setelah bahkan di dekade yang sama gitu ya, dengan keluarnya hak sipil, undang-undang hak sipil di Amerika gitu, yang mana juga sedang rame-ramenya wacana postkolonial gitu. Nah itu sih, karena perbudakan itu salah satu hal yang agak membingungkan gitu ya kalau kita lihat di wacana postkolonial Ya, gitu. gini Rul. Aku nangkep beberapa di poin awalmu. Aku nangkep di poin awalmu. Di mana kamu bilang kan kasta Dalit itu di India sempat pro dengan penjajahan Inggris gitu. Nah, tapi lagi-lagi Rul, misalnya kamu baca itu di mana gitu, di buku apa gitu, siapa yang menulis gitu. Coba aku mau tahu dong, kamu bacanya di mana? Oh iya, itu sebenarnya gampang. Kita bisa cari aku baca salah satu artikel di Tirto, judulnya itu bagaimana rasanya jadi kasta terendah di India. Cari aja keyword itu nanti keluar. Nah, orang menulis itu sumbernya dari mana misalnya? Atau bisa dari arsip kayak atau dari apa gitu? Karena nggak mungkin gitu. Dalam kacamata postkolonial kita itu nggak bisa melihat arsip sebagai sumber kebenaran yang mutlak kan, kebenaran yang tunggal kan. Kebenaran itu ada di mana-mana gitu. Dan cara penulis gitu menuliskan narasi itu kan juga suatu kuasa atas apa yang dia tulis kan gitu. Jadi penulis itu memiliki instrumen atau
apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menuliskan sesuatu, bagaimana mereka menarasikan sesuatu. Jangan-jangan konstruksi atau bangunan di alam pikirnya pakai kerangka berpikir kolonial Inggris pada waktu itu misalnya. Karena kasta Dalit gitu, kalau memang ada benar-benar ada buktinya kalau kasta Dalit itu memihak Inggris, dia nggak mungkin bikin nggak mungkin bikin arsip kan, nggak mungkin bikin buku kan yang menyatakan bahwa mereka jelas-jelas bikin ini kan monumen atau ada, kalau misalnya ada patungnya gitu ya kita harus neliti lagi, atau gini kita bisa membenarkan itu ketika ada bagaimana mereka membicarakan atau menyuarakan gitu, misalnya Inggris merusak kasta di India gitu ya, itu apa namanya ya nggak bisa kita percaya begitu aja gitu. Orang-orang di Ethiopia gitu menyuarakan kekerasan yang mereka timpa di abad 17-18 ya dengan menari gitu, menangis gitu, menari dengan menangis gitu. Orang-orang Banda di Banda Neira ketika ada pembantaian oleh JP Kun, mereka nggak nulis arsip gitu bahwa JP Kun membantai ribuan orang Banda, enggak gitu. Tapi mereka menari seolah-olah mereka mendayung gitu. Mereka melarikan diri dari kepulauan Banda ke kepulauan lainnya gitu. Ya itu memang nggak secara jelas yang arsip tulis gitu. Tapi kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya gitu sih. Jadi nggak bisa kita nonton baca artikel gitu, meskipun di media yang sangat kredibel gitu. Ya kita nggak bisa mengamini itu sebagai kebenaran tunggal sih menurutku. Jangan-jangan yang nulis juga pakai itu tadi bangunan konstruksi kolonial gitu. Ya gitu sih, Rul. Gimana? Ada tanggapan lagi nggak? Atau Aku boleh Ray nanggepin. ya silahkan Amos. Pendek aja. Spivak tuh pernah nulis tentang subaltern. Kalau kita baca langsung di Spivak Reader sama Can the Subaltern Speak, Spivak bicarain Dalit beberapa part ya, dan Sati juga gitu. Dan di situ Spivak bilang Dalit dan Sati ini dia sebut subaltern karena dari Sati dan Dalit sekalipun itu coba direpresentasikan ya oleh ilmu gitu, oleh ilmu sosial gitu. Misalkan orang-orang Inggris tuh nganggep dia telah membebaskan Sati ya. Sati itu jadi upacara di India ya, yang ketika seorang suami dari sebuah keluarga meninggal, maka sang istri dari suami tersebut harus ikut ke dalam api kremasi sang suami gitu ya. Jadi biasa orang Hindu kan kalau di India dikremasi ya, dibakar gitu mayatnya. Nah, dalam kebudayaan India tuh ada sati tadi, tradisi bahwa ya istrinya harus ikut mati membakar diri hidup-hidup gitu ya bersama suaminya. Nah, sebenarnya yang menarik kalau kata Spivak, orang Eropa dan orang India feodal, orang India bangsawan, itu sama-sama mencoba melakukan representasi suara atas sati. Mereka menganggap, orang-orang Eropa menganggap bahwa sati ini tragedi ya gitu, tragedi humanitas gitu. Jadi menganggap bahwa halo suaraku kedengaran nggak nih? Putus. Kedengaran Mas. Kedengaran? Oke, ya udah kalau putus-putus aku singkatin lagi ya. Intinya siapa yang bilang bahwa sati ini tertindas gitu, atau siapa yang bilang bahwa sati itu mengalami sesuatu yang tidak berkemanusiaan melalui pembakaran dirinya, itu pun harus kita kritisi gitu ya. Karena klaim-klaim seperti itu begitu juga di Dalit gitu.
klaim bahwa Dalit ini dibebaskan oleh kolonialisme gitu. Kalau menurut Spivak itu klaim ala humanisme Barat gitu. Dan itu sebenarnya nggak merepresentasikan sama sekali suaranya Dalit. Dan masalahnya gini di postkolonial, apakah kita bisa benar-benar menangkap suaranya Dalit itu gitu, menangkap narasinya suara. Nah itu upaya idealisnya postkolonial di situ. Jadi kita melepaskan diri dari standar kemanusiaan humanitasnya Barat, gitu. Termasuk memahami Aztec, memahami apapun lah kebudayaan non Barat, tapi ya tidak dengan standar humanitas Barat, kemanusiaan Barat gitu. Tapi murni dari sudut pandang native tadi ya yang Ray bilang, dari sudut pandang native informant, sudut pandang orang lokal. Ya mungkin itu aja. Jadi apakah subaltern ini bisa dengan sukses memberi solusi ya? Enggak juga, harus fair ngomong gitu. Tapi selain subaltern emang apalagi akses kritis kita gitu. Masa tetap pakai ngukur humanitas Barat gitu? Itu kan juga nggak relevan. Itu Barat sentris juga gitu. Nah itu aja sih. Oke, karena kita ini udah 2 jam ya kita berdiskusi. Mungkin ada ini lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman sebelum aku tutup? Wait. Ya ini ada chat di mana? Oke. Get the point. Oke. Jadi gini ya teman-teman, karena ini udah jam 9 dan untuk menjaga teman-teman biar tetap semangat di kelas pengantar selanjutnya, mungkin saya ini aja lah ya. Saya akhiri aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan apapun tentang apa yang kalian dapat di kelas pengantar postkolonialisme ini, teman-teman bisa tanya di IG-nya HMIS UNY, terus bisa langsung DM aku juga, bisa ya terserah lah. Yang penting tanya aja nggak apa-apa, nanti kita bakal jawab kok gitu. Jadi santai aja ya teman-teman. Atau mungkin kalau malu bertanya di sini bisa langsung chat aku juga nggak apa-apa. Jadi santai aja. Oke, mungkin gitu aja sih teman-teman. Ya, mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman sampai sini. Di pertemuan yang akan datang kita juga bakal membicarakan di seputar postkolonialisme dan dekolonialisme. Mungkin minggu depan kita akan membicarakan apa itu dekolonialisme gitu ya. Yang pasti kalau teman-teman punya ketika mendengarkan penjelasan terus ngerasa itu bahasanya terlalu sulit untuk dipahami, langsung chat di kolom komentar, jangan ragu, jangan malu gitu. Oke, gitu aja sih teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.